Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan dari Informatika A 2019. Kali ini saya akan bahas tentang himpunan, operasi himpunan, dan himpunan kontinu dan diskrit. Yang pertama, himpunan. Himpunan adalah sebagian kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya, himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli. Yang kedua, operasi himpunan. Yang pertama, gabungan dua himpunan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. A gabungan B ditulis A gabungan B. Yang kedua, irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di dua himpunan tersebut. Yang ketiga, selisih dua himpunan. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tapi tidak memiliki himpunan B. Yang keempat, komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Yang ketiga, materi yang ketiga, distribusi peluang diskrit. Yang pertama, distribusi binomal. Setiap hasil diklarifikasi ke dalam satu dari kedua kategori yang tidak terkait satu sama lain. Yang kedua, distribusi ini dihasilkan dari perhitungan jumlah sukses dari jumlah percobaan. Yang ketiga, peluang sebuah sukses tetap sama dari percobaan ke percobaan lain. Yang ketiga, setiap percobaannya saling bebas. Yang kedua, distribusi hipergonometris. Distribusi ini hanya memiliki dua hasil yang mungkin muncul. Yang kedua, peluang sebuah sukses tidak sama untuk setiap percobaan. Yang ketiga, distribusi ini dihasilkan dari perhitungan jumlah sukses dari sejumlah percobaan. Yang ketiga, distribusi Bayesian. Distribusi ini menjelaskan jumlah kejadian dari suatu peristiwa selama interval tertentu. Yang kedua, peluang sebuah sukses terjadinya secara proporsional dengan panjang intervalnya. Yang ketiga, intervalnya yang tidak saling tumpang tindih bersifat saling bebas. Yang keempat, distribusi multinominal. Jika suatu percobaan dapat menghasilkan K macam hasil E1, E2, EK dengan peluang P1, P2, PK, maka distribusi peluang dari perubahan acak X1, X2, XK yang menyatakan bahwa terjadinya E1, E2, EK dalam N usaha yang didefinisikan adalah. Yang kelima, distribusi Bayesian. Eksperimen Bayesian adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari perubahan acak X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Materi terakhir adalah distribusi peluang kontinu. Yang pertama, distribusi peluang kontinu adalah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi dapat padat peluang pengubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real. Yang kedua, yang pertama dari distribusi kontinu, distribusi nominal. Distribusi nominal mungkin merupakan distribusi probabilitas yang penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Yang terakhir, distribusi student. Distribusi student adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau distribusi namanya. Untuk menghargai hasil penemuannya itu, distribusinya disebut distribusi student yang lebih dikenal dengan distribusi T. Diambil dari grup terakhir kata student. Yang ketiga, distribusi Chi kuadrat. Distribusi Chi kuadrat merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam sejumlah prosedur statistika inferensial. Distribusi Chi kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi
gamma dengan faktor bentuk A sama dengan V per 2, di mana V adalah bilangan bulat positif dan faktor skala B sama dengan 2. Mungkin segitu saja materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.